dasar 389 ASN kan? ASN yang promosi, yang promosi, yang mutasi, tapi yang viral satu. Siapa itu? Ya Anda itu. Saya sampai kaget kadang ketika kemarin bisa sambut itu, saya sambutan tuh, mosok yo aku rano cacate toh. Ya. Sampai saya ngomong gitu. Bisa dilantik tuh hari Selasa ya? Hari Selasa. Selasa ya, tanggal 1. Dan tanggal 1 itu jadwal lomba nasi goreng di Gajah Mungkur. Ya. El Shinta Semarang News and Talk. Halo netizen El Shinta dimanapun Anda berada, khususnya Radio El Shinta Semarang. Kita jumpa lagi yang ngobrol-ngobrol saat ini di tengah hiruk pikuknya 17-an kota Semarang dan sekitarnya. Ada satu trending topik yang luar biasa yang kaitannya dengan nasi goreng ya. Nasi goreng ruwet ya, dan cukup viral loh ini ternyata loh ya. Bahkan ini postingan kita yang lama sekali. Kita talk show terakhir kapan ya Mas Ade Bakti ya? Tahun lalu pasti. Tahun lalu ya, udah lama sekali ya. Ini sudah cukup lama dan akhirnya kita jumpa lagi karena luar biasa sekali. Ini orang memang anak muda luar biasa dan jadi tokoh. Kita jumpa lagi, saya kenalkan kembali, bukan Camat Gajah Mungkur, Mas Ade Bakti. Bukan Mas Camat. Bukan Mas Camat ya, bukan Mas Camat Gajah Mungkur. Bagaimana kemudian kronologi ceritanya kok bisa tidak jadi camat lagi, ini gimana? Padahal kan katanya Gajah Mungkur, kalau saya lihat ini klaimnya beliau ya di TikToknya beliau bahwa punya banyak prestasi, penurunan stunting, kemudian dapat penghargaan. Tapi kemudian kok dipindah, tapi namanya juga ASN harus siap. Harus gitu. siap, harus ya, siap. Gimana nih? Mungkin bisa cerita ini. Iya, apa tadi ya, kalau masalah mutasi ya apa namanya, tour of duty. Jadi kan harus apa, penyegaran ya biasanya seperti itu. Dan mungkin kebetulan dengan momen yang namanya nasi goreng gitu. Jadi ada 349 kalau tidak salah. 349 ASN kan? ASN yang promosi, yang promosi, yang mutasi, tapi yang viral satu. Siapa itu? Ya Anda itu. Masa viral tuh masih nggak tahu ya, tiba-tiba bisa seperti itu ya. Memang ya inilah fenomena sosial media ya kesininya. Jadi memang kalau dulu apa namanya, kalau kita ingat 97, 98 tuh wah harus pergerakan mahasiswa dengan penurunan massa. Kalau sekarang tuh kayaknya pergerakan jempol mungkin. Lebih ke driji, lebih ke jempol ya. Ya memang apa ya, memang adalah kebetulan momennya itu tepat. Jadi ya itulah netizen. Ya. Netizen begitu. Tapi sebenarnya kisah di balik itu bagaimana sebenarnya berkaitan pemilihan? Apakah sudah lama tahu akan dimutasi semisal? Kan harusnya kan ada informasi terlebih dahulu. Masa waktu dekat tiba-tiba sudah pindah, itu sebenarnya bagaimana? Enggak, kalau mutasi itu memang biasanya kita semua tidak tahu. Oh, memang begitu ya? Kita semua tidak tahu, bahkan di undangan itu juga terteranya hanya undangan mengikuti pelantikan. Ada biasanya kalau tidak dilantik, karena kan saya punya bawaannya kepala wilayah ya, camat atau kepala dinas. Itu kalau ada pelantikan, kalau tidak dilantik itu hanya dapat undangan menghadiri acara pelantikan. Nah, tapi kemarin saya dapat dua nih. Satu menghadiri acara pelantikan karena memang di kantor Kecamatan Gajah Mungkur itu ada 6 kayaknya dengan saya, atau berapa ya, 5 atau 6 lupa saya, 6 kayaknya. 6 dengan saya, terus satu undangan lagi untuk mengikuti pelantikan. Berarti malam itu saya dikabari Kasubag Umpek itu Kasubag Umum Kepegawaian saya, bahwa ngabari, Mas aku ditelepon BKPP suruh ngambil undangan pelantikan. Itu Senin malam. Jam berapa ya, lupa aku, setengah 10-an lah atau jam 10. Kebetulan saya waktu itu habis acara itu di kantor dari warga, nyuting juga, bantu-bantu warga nyuting. Ya sudah, kita tunggu, saya tunggu, katanya jam 11 ngambil apa
undangan itu. Terus sampai dengan undangan saya terima tangan saya itu 12:30. Yaitu isinya 2, satu dapat 2 saya, satu menghadiri pelantikan, yang kedua untuk mengikuti pelantikan, dan itu saya nggak tahu mau dipindahkan kemana, dan ya sudah siap aja. Tapi memang itu tradisi ya di lingkup ASN dimanapun memang tidak ada pemberitahuan. Kalau presiden itu kan semisal mau ngangkat menteri itu kan dipanggil dulu ke istana, diajak ngobrol dulu, apalagi kan panjenengan kan seorang pimpinan teras di sebuah kecamatan. Ini berlaku tidak kalau untuk ASN di lingkup itu, di lingkup Semarang secara umum sebenarnya? Kayaknya secara umum kayak gitu semua ya. Jadi dulu saya dilantik di 2017 tuh ya ada undangan, tiba-tiba mengikuti, terus Mas pindah ke dinas pariwisata ya sama. Tiba-tiba ada undangan ikuti, udah gitu aja. Ini sebenarnya agak tabu ke jurnalis menanyakan ini. Saya pengen tanyakan perasaannya ketika berpindah itu bagaimana? Tak minum dulu ya Mas. Oh ya, minum boleh. Lego gitu. Enggak pakai serak-serak. minum. Perasaannya ini Mas, saya tuh dari dulu seneng yang namanya tantangan tempat yang baru. Dan dari selama jadi ASN dari 2006 sampai hari ini itu sudah ini mungkin pindah yang ke-8 tempatnya. Tempat yang ke-8. Jadi dan semuanya 8-8-nya itu nggak pernah saya kembali lagi. Artinya selalu tempat yang baru, dan menurut saya ya oke lah, nambah pengalaman, nambah temen, dan seru loh kantornya. Serius. Seseru apa? Kan baru berapa hari bisa bilang seru ya? Saya sudah orientasi tempat, sudah ketemu teman-teman. Saya jadi ingat 2006 yang lalu ketika saya penempatan CPNS pertama di Satpol PP. Jadi memang ada pasukan, ada staf administrasi, ada yang standby, dan ada hal-hal ada hal-hal unik di dalamnya sebenarnya. Nanti kita spill satu-satu lah. Ketika misalkan kemarin ada lonceng itu yang tak bikin. Itu tank. Nah itu ternyata sakral itu Mas. Ya kan saya nggak tahu awalnya. Saya kan orangnya iseng ya, jahil gitu. Itu kan tambangnya kan kayak kalau salah kan masuk ke jendela gitu ya. Nggak tahu. Saya lihat di tank gitu terus turun tambangnya. Nah harusnya terus itu tuh sakral ternyata. Jadi kalau itu dibunyikan berarti ada kode. Kodenya. Seperti kalau bunyi 3 kali berarti ada kebakaran. Karena kan teman-teman itu kan standby semua, dan di damkar itu kan luas, kantornya luas, sampai luasnya belum ngitung saya, belum ngilai satu-satu gitu. Cuman luas, dan ketika standby teman-teman yang piket itu selama 8 jam itu semuanya nggak ngumpul di pos, mungkin lagi ada yang di musola, ada yang standby olahraga, ada yang pingpong, ada fitness juga, ada macam-macam lah di sana. Itu nyebar itu, kalau ada lonceng bunyi mereka langsung cepet-cepet. Ada kejadian atau apa. Nah kemarin tak bunyikan tuh satu sebelum pas jalan itu pas datang itu langsung tak bunyikan, kumpul. Terus itu baru dijelasin sama teman-teman, ternyata kalau bunyi 1 kali itu berarti ada makanan kecil yang bisa dimakan bareng-bareng. Kalau bunyi 2 kali kalau bunyi 2 kali makan besar. Kalau bunyi 3 kali berarti ada kejadian. 2 bunyi berkaitan dengan makan. 1 makan kecil, 2 kali makan. Baru 3 kali makan besar. Kejadian besar. Iya. Oh memang begitu ya? Ya nggak tahu itu teman-teman di sana kan juga diceritain kemarin, baru tahu ada kayak gini juga ya. Ini yang damkar barangkali nanti bisa kasih ini ya, apakah benar berlaku untuk semua damkar atau hanya di Kota Semarang? Di Kota Semarang. Oh di Kota Semarang. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu, itu juga belum tak tanyakan ke damkar tempat lain juga. Iya. 2006 sampai 2023 sudah 17 tahun. 11 tahun. Mas Ade ini kemudian mengemban amanah di ASN Kota Semarang. Ya, sebenarnya ada kredo barangkali ya yang harus dipahami oleh seorang ASN. Mas Ade ini kan awal mula orang lapangan, Satpol PP. Ya, kemudian masuk ke ruangan ber-AC. Di protokoler. Ya, kemudian masih ruangan ber-AC lagi di PLU ya, PLU Trans ya. Sempat ke DPKAD dulu, di Balai Kota Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Terus kemudian sebentar, terus ke
Trans Semarang, Cisub itu maksudnya. Terus ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terus kemudian camat. Terus ke camat. Terus kemudian sekarang Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau nggak salah, kemungkinan kalau persepsi saya ya, Satpol PP dan Dinas Kebakaran ini kan sama-sama orang lapangan nih, ya dalam tanda kutip Dinas Perhubungan juga lapangan. Kalau BRT kan lebih ke kepala kan waktu itu ya. Iya. Intinya lebih bermain telunjuknya untuk menyuruh ya. Mungkin barangkali punya kuasa, tidak sepunya kuasa. Ini Mas mungkin. Monggo. Kalau telunjuk saya sendiri yang nunjuknya. Ya begini lah ya. Oke. Nah, ya itu kan ada perbedaan yang cukup jauh ya. Awal dulu kemudian sempat mengalami yang berbeda, kemudian sekarang di sekretaris dinas dan dinas kebakaran, bahkan ngomongnya aku siap loh nyupiri mobil damkar katanya gitu. Ini bagaimana merasakan perbedaan atau ada sebenarnya kemudian ada kredo apa yang perlu dipahami dari seorang ASN ini? Iya, yang pertama pastinya harus siap ditempatkan di mana saja. Waktu kontrak pertama kali masuk CPNS itu ada, saya ingat masih ada form bermetre siap ditempatkan di mana saja, bahkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia waktu itu. Terus ya sudah, ketika ada pemindahan dan lain sebagainya dijalanin aja. Tapi saya lebih senang sebenarnya di tempat yang baru, karena kalau di tempat yang lama udah 3 tahun itu sebenarnya waktu yang lama, karena kita akan menjadi nyaman, terus ngerti celai di mana, akhirnya biasanya itu yang membuat aneh-aneh lah ya dalam tanda kutip. Makanya saya pengen 2 tahun, 3 tahun maksimal sudah geser. Rata-rata berapa tahun tuh geser? Oh, rata-rata ya kalau saya dari awal Satpol PP 4 tahun 2010, terus di protokoler itu 2 tahun, 3 tahun. Terus habis itu di staf wali kota sama di PKAD itu 2017 4 tahun. Hampir 5 tahun lah, 4 tahun lebih. Terus di BRT itu 17, 18, 19, 3 tahun. Dinas Pariwisata 19, 21, 22, 2,5 tahun. Terus di sini 401 hari. 401 hari itu satu tahun 1 bulan ya. Lebih cepat yang sekarang. Iya. Cepat yang sekarang, tapi daya dongkraknya luar biasa. Ya kan, jadi terkenal, bahkan ketemu Bupati Kendal, ketemu tokoh-tokoh kan juga dari camat kan awalnya kan ya. Iya. Ya kan. Nah, ini kita dulu pernah ngobrol, semuanya punya legacy ya. Mas Ade Bakti punya legacy di obrolan yang pertama. Mungkin teman-teman bisa simak di obrolan kita dulu yang pertama kali di Spill ya. Tapi di yang sekarang, legacy apa kemudian yang Mas Ade berikan untuk amanah yang lama yang sekarang ditinggalkan ini? Kebetulan saya kan juga warga Gajahmungkur Mas. Jadi setidaknya waktu itu semangat saya ya, waktu itu ya aku warganya dewe, kampungnya dewe, ya harus dibuat buat saya itu catatan prestasi yang tidak mungkin terhapus di mata warga. Kecuali aku terus pindah gitu ya. Kalau mungkin orang dengan atau teman-teman yang atau camat yang bertugas di daerah lain, setelah pulang dari kantor kan ketemunya warga tetangga baru yang di luar, misalkan camat Tugu, dia dari misalkan Gunung Pati, kerjanya di Tugu, pulangnya di Gunung Pati. Saya kerjanya di Gajahmungkur, pulangnya di Gajahmungkur. Jadi waktu itu semangatnya ya harus maksimal apa yang saya lakukan di Gajahmungkur ini, toh nanti akan ketika jelek pun ya akan jadi omongan juga. Ketika baik pun ya sama ya, namanya ditinggali kan. Alhamdulillah saya sampai kaget kadang ketika kemarin bisa sambut itu, saya sambutan tuh masa yo aku rano cacate toh. Sampai saya ngomong gitu, masa Ade Bakti nggak ada cacatnya sih, nggak ada nesu-nesunya sih. Ya itulah testimoni dari warga. Tapi nggak pernah marah ya selama memimpin? Kayaknya nggak pernah. Kayak teman-teman nggak pernah. Saya juga lihat beberapa, saya kira cuma pencitraan ya, karena di beberapa kali video kan juga nggak pernah marah. Cuma kalau ada masalah telepon, jalur tulung ini ada air mampet, jalan rusak begitu. Yang mesti telepon dulu, terus minta tolong, ini ada seperti ini, terus nanti kami harus mengirimkan dokumen seperti apa. Ya Mas, yang penting koordinasi awal tuh harus jalan dulu, terus habis itu pasti administrasi, permohonan perbaikan saluran ke dinas ini melalui
wali kota Semarang, udah itu jalan, teman-teman dinas teknis itu sebagai dasar jalan gitu. Ada nggak sih warga yang kemudian ngobrol ke Mas Ade bahwa ketika Mas Ade ini tahu bahwa warga ini Mas Ade pindah begitu, kemudian merasa berat hati begitu? Nangis Mas. Oh iya toh. Hari saya dilantik tuh hari Selasa ya. Hari Selasa. Selasa ya tanggal 1. Dan tanggal 1 itu jadwal lomba nasi goreng di Gajah Mungkur. Ya. Nah, jadi tanggal 1 itu lomba kan per kecamatan itu suruh milih tanggal waktu itu. Ya. Waktu technical meeting kemudian suruh milih tanggal, ya sudah. Temen kayak hari ini tuh mana ya, lupa saya. Tembalang kayaknya. Kemarin Gunung Pati. Kemarin sekarang Tembalang kayaknya. Tanggal 1 kemarin Gajah Mungkur. Terus itu kan ada undangan pelantikan, saya terima setengah 1, undangannya jam 7 pagi. Ya udah, acara jam 7 pagi sampai jam 10. Jam 10 jam 10 lebih lah, jam 11:04 lebih itu saya akhirnya tilik toh Mas. Karena sudah janji sama warga mau nilai lomba itu, ya sudah saya tilik. Saya ke Bendanisor, kelurahan Bendanisor. Biasanya ketemu warga itu kan rame ya, seru gitu kan. Biasalah kan, guyonan gitu kan. Saya turun dari mobil dinas itu sama teman-teman itu, sama istri juga. Loh, kok suasananya sunyi senyap. Dan deloi anteng itu, deloi, wah iki mesti ngerti ki. Padahal saya sampaikan, saya wanti-wanti ke teman-teman kelurahan, jangan sampai warga tahu dulu. Taunya nantilah kalau sudah ganti dino atau apa gitu. Ternyata ke situ hitungan menit ya, mungkin itu aja sudah tahu. Posisi ke situ, waduh, wah ini mesti do mewek gitu tenan. Habis itu ketemu istri kan juga, istri sama kan, sering turun ke bawah, ketemu sampai tingkat dawis itu sering turun. Ya wis gitu, cipika-cipiki do tangisan. Aku yang mendelok tok. Ya seperti itulah Mas. Terus kemudian saya beberapa acara sampai maghrib itu, terus habis maghrib itu dikabarin teman-teman kecamatan bahwa Pak ini warga pada ke kantor kecamatan. Warga ke kantor? Habis maghrib ya? Habis maghrib. Ada berapa rombongan itu? Wah, pokoknya rame lah Mas. Yang itu mulai dari teman-teman Satgas relawan bencana alam, teman-teman PSM. Ya pokoknya setiap hari saya sering ketemu, sering koordinasi, sering minta tolong itu ke kantor menanyakan bener tenan apa sih. Terus ya itu saya ceritakannya, ngobrol sampai jam 10:30 itu. Saya ceritakan ya sudah nggak apa-apa, memang ASN itu kan siap tempatkan mana saja dan kapan saja harus siap. Dan program yang sudah jalan itu tetap berjalan. Tetap berjalan itu dalam artian yang sudah direncanakan, sebuah rencana program rencana program pemerintah daerah lewat OPD itu pasti akan dilaksanakan. Saya cuma memastikan tidak akan berhenti. Tapi pertanyaan warga saat itu terus gini, nah ya Pak, terus nanti kalau kita mau laporan, mau ngadu terkait problem di wilayah, kalau Pak Ade kan langsung disampaikan ke dinas, langsung gini, langsung cepat kan. Ya nanti disampaikan aja toh ke Pak Camat yang baru, saya sampaikan gitu. Ya tapi kan nanti kalau nggak satset katanya nggak ini, lu kan belum tahu, belum kenal, belum paham. Karena kalau udah paham, udah jalan, kan pasti juga mungkin malah lebih satset daripada saya. Ya saya sampaikan seperti itu, kan memang belum pernah jalan. Jadi ketakutan warga tuh itu termasuk nanti mau turun ke bawah nggak ya, nanti mau hanya merintah aja nggak ya. Ya pertanyaan-pertanyaan itu muncul, wah nanti kayak dulu lagi Pak. Dulu dalam artian saya tidak mendiskreditkan camat-camat yang sebelumnya, tapi saya menceritakan yang disampaikan warga seperti itu. Saya laporan ini KTP mau gini aja lama Pak dulu seperti itu. Jadi ya lihat dulu lah, nantilah, toh saya kan nggak kemana-mana, saya masih di Gajah Mungkur, di sini aja ya kan rumahnya di Gajah Mungkur memang. Iya betul. Ya sudah, saya yem aja lah warga. Dan warganya sepertinya masih berat hati ya. Masih berat hati sampai hari ini, tadi kesini ya masih berat hati. Ini tadi bisa acara pelayanan akhir pekan yang sama.
Berarti ini masih berdinas di kecamatan? Enggak, sudah kan langsung Mas. Per hari itu dilantik ya, hari itu juga berarti surat keputusannya berlaku. Tapi tadi acaranya? Acaranya kan saya diundang RRI. Oh ya. Bukan sebagai camat. Ya. Sebagai doi influencer gitu. Oh iya, ya sudah datang ke situ. Ya dengan teman-teman UMKM khususnya, kan memang waktu itu saya 3 jam ukur, satu hal yang saya highlight dengan perintahnya beliau Pak Wali waktu itu, UMKM diurusi tenan gitu. Ya sudah, makanya benar-benar saya urusi benar-benar, dan ya tadi sedikit memberikan surprise padahal ulang tahun Mas. Dikasih kue ulang tahun tapi gambarnya mobil Blangwir dulu. Damkar ya. Mobil damkar tadi. Ya saya matur nuwun, terima kasih apresiasinya keluarga, dan bahkan saya sampai sebelum kemarin dipindah tuh saya nggak ngerasa nih aku camat. Kecuali hari Senin ya, hari Senin itu mesti gue pangkat, wah camat ya. Tapi selain hari Senin tuh ya biasa, saya ini pekerjaan, ini saya orang yang bekerja. Ini jadi, mental yang harus ditanamkan ya. Saya orang yang bekerja dan ini yang harus saya kerjakan, jadi nggak perlu dilayani dan lain sebagainya. Termasuk di damkar nanti ya saya bekerja aja sesuai dengan tupoksinya sebagai sekretaris dinas, ngurusi perencanaan, ngurusi keuangan, ngurusi kepegawaian, gitu sih. Nilai-nilai yang perlu dibawa oleh seorang pemimpin di era sekarang, apalagi sekarang era suasana terbuka sekali. Iya. Bahkan Mas Adi bisa dibelajari sekarang, barangkali bisa namanya harum, tapi kita nggak tahu kemudian nanti tiba-tiba ada satu sedikit titik noda yang bisa kemudian dibelajari oleh yang tidak suka. Nah ini apa yang harus kemudian dilakukan oleh seorang pemimpin agar senantiasa rakyat itu puas terhadap kepemimpinan kita? Kalau pengalaman saya ya, yang pertama harus terbuka. Memang keterbukaan informasi, keterbukaan informasi publik, keterbukaan cara kita berkomunikasi pun juga saat ini apa ya, naif kalau nggak kita laksanakan. Ya, dan gaya komunikasinya santai loh Mas Adi itu loh, nggak terus formal. Enggak, memang ya apa ya, bahkan kesempatan formal tuh apel pagi itu misalnya hari Senin atau hari tertentu, kecuali upacara. Kalau upacara itu kan ada pakem-pakem yang harus kita laksanakan. Tapi kalau apel itu kan sebenarnya ada arahan-arahan tertentu yang kita sampaikan. Apel itu saya nggak pernah lebih dari 15 menit. Hampir tiap hari Senin itu nggak pernah lebih dari 15 menit supaya kalau memang mau ngobrol panjang, ngobrol terkait data ya kita diskusi di ruangan, jangan di tempat apel, apalagi panas dan Senin pagi itu mesti masyarakat sudah menunggu untuk segera dilayani misalnya. Nah jadi kembali lagi tadi keterbukaan itu ya harus seperti itu sekarang. Meskipun menurut saya sih ada yang belum bisa menerima sebuah arti keterbukaan itu, takut nanti aku ndak kudu ngurusi sampai bar, wis tak pasrahke bawahan kue lah wis. Tapi capek nggak sih kayak gitu? Sampai batuk capek nggak sih ngurusin keluhan netizen? Awal-awal itu Mas, saya menciptakan ini ya, mau noto internal kita, kalau ada orang lapor terus gimana itu harus ngajari satu demi satu. Tapi beberapa bulan terakhir ya, mungkin setengah tahun terakhir lah, teman-teman udah paham. Sekarang ada laporan masuk, paling kalau DM tuh saya screenshot, saya kirimkan, karena kalau warga lapor tuh mesti saya minta alamat, minta alamat apa itu lengkap, alamat lengkap, nomor HP yang bisa dihubungi. Saya screen capture, saya kirim tim di wilayah kelurahan, langsung ditindaklanjuti, dan responnya semakin kesini udah semakin cepat. Meskipun ada juga nih netizen yang apa kadang iseng, wah sempat ada marah-marah tuh, Pak Camat tuh nggak pernah yang lain ditilihi, tempat saya nggak pernah ditilihi, nggak pernah di lapangan, nggak pernah ke tempat saya, ini ada jembatan rusak gitu. Tak inget-inget, Gajah Mungkur jembatan rusak ndio. Terus saya minta fotonya, alamat lengkap sama nomor HP yang bisa dihubungi. Terus ngirim foto, wah jembatan dia, kita kira ono iki ya. Terus alamat lengkap desa apa, dusun ini, desa ini,
kecamatan ini Kabupaten Boyolali. Waduh, aku gitu, Mbak, ini salah alamat. The power of sosmed ya. Nah, salah alamat, langsung ya dia ngelak ya. Siapa tahu Pak Camat kenal camatnya sini gitu. Boyolali ada, Jepara ada, wah macam-macam teman. Ya. Jadi fenomena itu akhirnya kalau saya melihat, ya berarti di tempat mereka keterbukaan informasi atau keterbukaan cara masyarakat untuk melapor itu belum ada atau mungkin belum jalan atau kurang maksimal mungkin itu. Ya. Arti kata pengabdian buat Mas Ade apa? Pengabdian ya total. Total. Setotal apa sih Mas? Ya setotal kadang kepentingan pribadi anak dan istri harus di nomor sekian kan. Ya. Untuk ngurusi tugas dan jadi memang udah siap ya. Udah siap. Kalau istri saya insya Allah udah siap. Mana anak pun juga udah siap. Ini beberapa netizen menilai ya. Ini beberapa netizen melihat beberapa kali postingan Mas Ade misal. Yang nasi goreng itu saya tak cerita kronologisnya dulu Mas ya itu. Jadi awalnya boleh, itu boleh. Jadi hari apa tuh ya? Ini sama ini juga kok teman-teman dari Minggu atau apa itu. Kemudian kita dimintai tolong sama RT di tempat saya beberapa itu. Ngambil take video. Saya juga itu sama. Sama kan. Terus ini juga nih habis itu ke kantor. Saya sering telekantor sih Mas. Misalkan siang itu nggak sempat ke kantor gitu, mesti malam ke kantor nyelesain tanda tangan biar besok pagi saya kegiatan luar tuh langsung selesai. Malam kantor lapar lah itu kan, habis maghrib. Ya kalau nggak maghrib bisa lah itu. Lapar lah. Terus tak kasih duit tuh si staff saya itu tak kasih 100.000 sebeli amboan gitu. Biasanya kan nasi 100.000 itu beli nasi kucing, beli nasi kucing berapa, beli gorengan berapa, beli sate, beli es teh gitu. Nah terus ada yang pengen Mas buat lainnya nasi kucing gitu kan. Terus biasanya sate mungkin ya. Tak kasih lagi 200.000 udah berangkat dia. Balik lagi makanya saya nanya, situne itu apa sih? Nasi goreng Pak, astagfirullah nasi goreng mana yang mau itu anu berarti itu gak settingan ya, itu alami. Iya alami ya, astagfirullah nasi goreng mana yang mau hampir setengah hari kita ketemu warga dengan nasi goreng. Untungnya saya dipesenin nasi ruwet kan itu kan. Ya nasi goreng tambah mie kan, jadi nasi ruwet. Karena teman-teman kalau sama saya makan mesti saya jarang pesan nasi goreng, mesti nasi ruwet. Tapi biasanya terus nanti bilang nasi goreng mari ruwet. Nasi goreng ruwet. Ya kalau saya ya coba dilihat lah itu warga di sosial media itu seperti apa. Saya pikir mereka curhat atau mencurahkan perasaannya juga lewat sosial media mereka masing-masing. Dan kalau saya melihat sih nasi goreng ya memang semuanya bisa masak sih. Jadi bisa masak nggak? Kalau saya biasanya masak. Saya masak. Saya itu suami yang bantu istri masak. Bantu istri, saya bantu makan. Kadang saya. Nah ini terjawab ya. Sebenarnya hubungannya tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah, cuman ya itulah saya sampaikan di awal tadi, netizen tuh wow gitu. Iya. Membesar-besarkan, bahkan sampai masuk akun besar loh. Iya sampai masuk akun besar. Ya. Tapi memang sebenarnya ada motif hubungan nggak? Apa nggak ada? Hubungan nasi goreng dengan kemudian dihubung-hubungkan mungkin sama netizen ya. Karena waktunya kan ini lomba nasi goreng juga belum selesai. Ya. Dari 16 kecamatan kan dari hasil technical meeting itu saya lupa sampai tanggal berapa. Kan belum selesai. Ada yang minggu kemarin, ada yang minggu ini. Kayak pokoknya saya ingat 4 tahap. Nah, sekali tahapan itu 4 kecamatan gitu kan. Jadi belum selesai lah. Apakah ada hubungannya atau enggak? Kalau dihubung-hubungkan iya. Ini Mas Gunawan menyampaikan prihatin buat Pak Bekti korban nasi goreng katanya. Nasi goreng kepedesan mungkin jadi korban. Terus mencret baru gimana? Tapi emang kebiasaan memang beliau memang sukanya makan nasi goreng ruwet ya. Kalau kita lihat medsosnya beliau pasti makannya nasi ruwet. Bahkan yang di Pak Setu itu juga makannya nasi ruwet. Pak Setu itu langganan sejak masih pacaran namanya istri saya. Ya, kalau enggak ya kadang bebek begitu ya makanya ya. Bebek udah jarang sekarang. Udah jarang ya. Karena ininya usia. Kolesterolnya kok mendekati 200 terus, 180, 190 gitu. Agak takut sama. Kalau sekarang di Damkar sekarang kemudian amanah baru, jabatan baru. Apa nih? Sekretaris
dinas tadi yang saya sampaikan, ngurusin internal lah. Ya. Apa yang akan dilakukan di kalau di postingan terakhir katanya Damkar ini 5 terbawah. Ya, jadi kemarin ada namanya TEPRA kan. Rapat TEPRA itu rapat tim evaluasi penyerapan anggaran. Kalau nggak salah kepanjangannya itu ya. Jadi semua dinas dievaluasi, mulai penyerapan anggarannya sejauh mana, program-program dedicatednya sudah jalan apa belum, proses pengadaan lelangnya sampai mana, sampai sosial medianya seaktif apa. Nah, Damkar itu sosial medianya 5 terbawah. Jadi masuk ke 5 terbawah, dan saya sudah komunikasi sebenarnya 2 hari ngantor di sana, cuman belum intens, harus saya kumpulkan kemudian supaya masyarakat tahu, sepertilah yang saya lakukan di kecamatan. Saya publikasi sosial media itu bukan untuk pencitraan terkait saya nanti jarine meh nyalon ikilah, bahkan awal-awal itu istri saya yang kena, karena kan camat yang dulu sempet nih istrinya nyalek kan. Nah, istri saya sempat kena, wah bujuni menyalek, sampai saya kumpulkan waktu itu ibu-ibu PKK sekecamatan itu, saya ngomong, saya sampaikan bahwa istri saya resign dari pekerjaan, itu total membantu saya untuk pekerjaan di lapangan, karena kan nggak mungkin saya itu kewajarannya bapak-bapak ya itu kewajarannya ibu-ibu kan. Nah, akhirnya muncul itu. Nah, tadi sampai mana ya, lali aku tadi sampai mengumpulkan itu mengumpulkan ya itu. Terus habis itu kalau di tujuan saya dengan bermain sosmed waktu itu supaya warga tahu, selain keterbukaan pasti respon yang cepat pasti yang kedua adalah edukasi ke warga, ke masyarakat, supaya paham. Kalau ada apa-apa mesti kan ngertinya pemerintah, ini tanggung jawab pemerintah, lampu mati tanggung jawab pemerintah, talut ambrol tanggung jawab pemerintah. Sementara pemerintah kan ada macam-macam, pemerintah pusat dengan kementeriannya dan lain sebagainya, pemerintah provinsi dengan wilayah-wilayah tanggung jawabnya provinsi, misalkan ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional, begitu pula dengan pemerintah kota. Nah, misalkan nih kayak di 2 kelurahan saya itu kan 3 kelurahan saya itu berbatasan dengan sungai Kaligarang misalkan. Kalau ada urusan sungai talutnya yang ambrol misalkan, itu warga tahunya itu urusannya pemerintah. Pemerintah sopo. Nah, itu urusannya pemerintah pusat. Karena kan di BBWS. Seperti itu kan sebuah edukasi. Yang penting kita sudah datang, kita komunikasikan, kita laporkan ke sana, kita koordinasi kebutuhan dokumentasi, kebutuhan surat sudah kita laporkan, dan warga juga harus tahu prosesnya. Pak, ini sudah kita laporkan ke sana, panjenengan ini buktinya, sekarang bolanya ada di sana. Itu masih ngejar lagi kadang Mas. Bok ditanyakan, Pak, ini sudah sebulan nggak ada respon. Iya, saya tanyakan. Misalkan WA atau apa, ya disampaikan nih Pak, saya sampaikan Pak Lurah, sampaikan pas rapat LPMK atau apa bahwa ini sudah kita sampaikan. Jadi supaya warga tahu mana urusan pemerintah kota, mana urusan pemerintah provinsi, mana urusan pemerintah pusat, termasuk jalan biasanya Mas. Jalan itu kalau tempat saya kan di Jalan S. Parman Sultan Agung itu punyanya pemerintah jalan provinsi. Nah, artinya kalau ada yang berlubang ya komunikasinya ke provinsi. Cuman kesininya waktu itu saya masuk kecamatan itu kan sosmed saya Instagram masih 20 ribuan lah, 24 ribu followers, belum begitu ramai ya. Tapi kalau kemarin akhir-akhir sudah di atas 100 ribu itu. Kalau yang wilayahnya di luar kota, maksudnya di luar pemerintah kota, pemerintah kota, itu saya biasanya DM ke Instagramnya mereka dan responnya lebih cepat. Kalau yang pemerintah kota kan saya tahu nih teman-temannya siapa, yang dinas di sana siapa, ada nomor handphonenya, itu mesti saya capture, saya kirimkan. Tapi kalau yang pemerintah provinsi, sopo ya, kalau sopo ya sudah dengan akun sosmednya. Atau pemerintah provinsi Jawa Tengah juga aktif semua dinasnya dengan akun sosmednya masing-masing. Artinya sebenarnya di tren keterbukaan ini siapapun pemimpinnya atau siapapun sebenarnya ASN dan birokrasinya harus menggunakan sosmed untuk mengoptimalkan pelayanan ya, harusnya Mas Ade ya. Mengoptimalkan kinerja. Pelayanan itu salah satu, tapi mengoptimalkan kinerja. Sempat ngomong loh, keluhan saat Kota Semarang akan ditanggapi katanya.
Nanti tambah repot dong kalau didamkar. Iya, tinggal capture kirim ke akun sosmednya mereka gitu kan selesai. Apalagi sekretaris dinas ya. Iya. Enggak khawatir nanti jadi matahari kembar buat kepala dinasnya. Enggak, sudah ketemu Pak Kepala Dinas, sudah happy dan saya sudah mendapatkan arahan harus seperti apa. Oke. Ini secara pribadi misinya apa sih? Sering TP-TP aktif terus di medsos, ada misi apa secara pribadi sebenarnya? Enggak ada Mas, ya tadi supaya masyarakat tahu dan paham bahwa TP-TP ini apa goro-goro rambutku klimis semuanya. Ya tadi biar masyarakat paham kalau memang ada problem. Pilihannya waktu itu sempat pas di kesini kan saya sempat ngomong ada 3 pilihan ketika saya bekerja. Yang pertama, kita bekerja tapi tidak dipublikasi. Oke. Hasilnya ada. Masyarakat merasakan hasilnya tapi tidak tidak tahu. Masyarakat itu tidak tahu yang ngerjakan siapa. Jadi kalau misalkan ada komplain, ki kudu kemana nih? Ada pekerjaan yang belum selesai atau belum beres atau ada kerusakan belum sempurna. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak bekerja ya tidak dipublikasi. Itu paling enak jadi Mas. Iya. Misalnya kerja, tidak bisa publikasi. Oh enak banget itu. Iya. Makan gaji buta gitu. Makan gaji buta gitu. Kan ada sisi negatifnya. Ya sudah saya ini milih yang ketiga, ya bekerja dengan baik, bekerja keras dan ya dipublikasi. Bekerja baiknya hasilnya juga nyata, ada dipublikasi juga masyarakat tahu bahwa pemerintah Kota Semarang lewat saya salah satu birokratnya sudah bekerja dengan baik untuk melayani warga masyarakat. Kalau ada yang menuduh nanti kemudian pencitraan, bagaimana? Citra itu kan perlu Mas. Oke. Seperlu apa sih citra buat ASN? Ya, kalau citra itu kan biar agak putih kulitnya. Ini jangan iklan ya. Perlu dong Mas. Citra itu perlu. Bukan dalam tanda kutip. Memang saya melihat gini, fenomena ini ya, fenomena yang saya rasakan di masyarakat. Tadi saya cerita istri saya turun ke lapangan, wah mesti mah nyalek, karena dulu memang seperti itu. Pak Camat yang dulu istrinya nyalek. Fenomenanya adalah ketika ada pejabat turun ke bawah. Ini mungkin nggak hanya terjadi di Gajah Mungkur atau Semarang atau mungkin lebih luas dari itu. Warga itu mesti merasakan, oh ini mesti ada tujuan politik apa, mesti meh nyalon gitu, meh nyalek lah, meh nyalon kepala daerah lah. Kalau di beberapa ada yang DM juga di Instagram itu cerita meh nyalon kepala desa lah. Itu menurut saya itu sebuah fenomena yang apa ya, saya pengen merubah pola pikir itu sebenarnya. Karena memang demikian, biasanya kalau ada birokrat atau tokoh elit yang suka nampang di sosmed dan turun begitu, itu ada motif-motif politik pribadi untuk manjat yang lebih tinggi. Makanya terus saya berpikir, kalau saya waktu itu mengumpulkan teman-teman RT RW, ya harusnya seperti ini. Turun ke bawah. Bahkan waktu itu bulan Januari itu rembuk warga sebelum masuk ke musrenbang kelurahan. Itu 51 RW itu saya datang. Semua titik. Datang nggak capek? Capek Mas, habis itu selesai 51 saya langsung back 3 hari. Tapi kan itu sebuah misi yang saya lakukan supaya dari perencanaan paling bawah sampai dengan eksekusi di musrenbang kecamatan itu nggak ada yang meleset. Jadi mestinya kalau saya sih ya, kalau saya tapi nggak tahu yang lain, karena orang bekerja itu kan pilihan mau ngapain. Toh jam kerjanya jelas, misalkan jam 7:30 sampai jam 4 sore. Jam kerjanya jelas, ya tinggal pekerjaan kita mau dibuat jelas apa enggak. Kalau saya tak buat jelas dengan saya dokumentasikan. Iya. Sebenarnya kenapa saya bertanya misi pribadi? Sebenarnya apa yang membuat Mas Ade ini selain pelayanan ya, karena memang itu tugas ASN, tapi apa yang membuat Mas Ade itu terus seakan-akan itu meskipun lelahnya itu bahkan dikejar sampai lelah sendiri ya, artinya terus. Tadi 51 musrenbang datang, terus kemana-mana ini tadi juga sampai sore aja, nanti malam masih ada aktivitas. Bahan bakarnya apa? Kalau motor bahan bakarnya mungkin barangkali bensin. Apa kemudian yang membuat bahan bakar dalam Mas Ade itu dari Mas Ade agar Mas Ade terus menyala itu apa ini Mas Ade? Terus bergerak itu? Ya nasi Mas.
Ya itu karbohidrat ya. Karbohidrat bikin kalau diabetes. Kasih roti aja ya. Nasi goreng ya. Nasi goreng. Enggak, nasi ruwet kalau saya. Apa nih? Satenya 3 bisa. Sama kepala. Kepalanya dinas pendidikan ya. Apa? Ya apa Mas ya? Dari dulu saya seperti ini sih, nggak tahu. Saya itu merasakan kalau belum clear nemu masalah ya, belum clear. Itu kok sih ganjel gitu dari dulu. Bahkan dari ketika Trans Semarang itu pun ya saya malam tuh mesti ke pool, ke garasi, nilai ya sekedar say hello sama teman-teman yang sedang bekerja dan memastikan pekerjaannya sesuai SOP apa belum. Dan biasanya dengan turun seperti itu nemoni masalah. Pasti itu. Dan begitu pula ketika ini kemarin di dinas pariwisata pun ya sama, ketemu seniman, ketemu teman-teman event dan lain sebagainya, mesti mereka berkeluh kesah tentang sesuatu hal gitu, yang mereka nganggap kita kepanjangan tangan dari pemerintah, ya mau nggak mau harus menerima dan mencarikan solusi. Begitu pula ini di kecamatan ya sama. Kita turun tuh mesti, Pak itu loh kalau gini, kalau misalkan jam segini itu lampu sana mesti kok nggak mau nyala misalkan, lampu sana kalau ini kok mesti gini, terus itu salurannya Pak, kayak saluran ini di depan Hotel Grand Edge itu misalkan, itu sudah bertahun-tahun kalau hujan deras mesti meluap sampai boxnya itu penuh dan akhirnya bikin macet. Dan sekarang solusinya gampang, sudah dibuat kemarin sama teman-teman Balai Besar Jalan. Saya sampaikan ke sana, saya berikan contoh di beberapa titik di Jalan Es Parman itu diberi saringan sebelum crossing. Nah, saringan sebelum crossing. Sekarang baru sudah dibikin bahkan pas musim kemarin ini selesai. Tinggal koordinasi, komunikasi. Mereka nitipkan saya, Mas Ade saya titip ini ya, salurannya tiap hari ditili, siap. Wong saya punya pasukan kebersihan kok. Sekecamatan ada, kan toh ada patroli tiap pagi. Kalau ada kotor sedikit, sampah diambil. Jadi seperti itu komunikasi-komunikasi yang menurut saya lintas sektoral dan non formal, nggak usah diundang nggak rapat, nggak surat, bikin suratnya sehari, tanda tangannya besok pagi, dikirimnya sehari lagi. Kelamaan. Nah, sekarang komunikasi, kalau saya biasanya komunikasi dulu by phone, bla 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 bla, terus minta petunjuk, gimana Mas, gimana Pak, gimana Bu, Mas bikin surat seperti ini ke sini, dilampiri ini dan lain sebagainya. Dan biasanya sebelum surat fisik meluncur, apa itu soft copy-nya sudah saya kirimkan dulu, saya luncurkan dulu, fisik muncul, jadi langsung bisa jadi bahan. Kan kita nggak tahu nih, kalau logika saya seperti ini, kita nggak tahu nih, misalkan saya kirim hari ini, misalkan ini jam berapa nih, misalkan ini jam 5 saya kirim soft copy-nya, ternyata mereka jam 6 mau rapat misalkan, kan bisa langsung dibahas. Kalau nunggu suratnya baru sampai besok pagi, mereka rapat lagi 2 hari lagi. Nah, momentum-momentum seperti itu sebenarnya yang saya cari. Kecepatan ini menentukan goalnya sebuah kita koordinasi. Apakah motifnya atau bahan bakar maksud saya itu ada harapan apa begitu, atau semisal cukup karena orang lain bahagia, mempermudah urusan orang, membuat Mas Ade terus bergerak gitu, apakah itu, atau misal karena saya ke depan 3 tahun lagi pengen nemanin siapa gitu? Enggak pernah Mas, enggak pernah terpikir sama sekali. Saya sampai hari ini di sini aja saya juga nggak pernah terpikir. Kemarin jadi camat Gajah Mungkur nggak pernah kepikiran sama sekali jadi camat. Cuman ketika saya turun ke bawah waktu itu saya ingat namanya adik Ramot itu di Kelurahan Sampangan, dia nggak bisa sekolah karena yang lama sekali itu ya. Yang lama sekali itu ya. Itu ya dari situlah ketika dia sudah bisa sekolah, aktenya keluar, kemudian bisa daftar sekolah, masuk sekolah, melihat dia, aku merinding nggak cerita melihat nolongin dia, anak itu tak belikan baju sekolah, terus lihat senyumnya itu, wih, nyes gitu loh Mas. Terus jadi ketagihan, kayak edik gitu loh. Ono apa nih ya, nulungnya apa nih ya. Serius? Memang ini bahan bakarnya, berarti ketemu jawabannya. Berarti memang karena Mas Ade ini semangatnya adalah ingin melayani dan bikin orang bahagia. Di sini tuh puas gitu loh belum misalkan nih saya dipindah nih
ada beberapa yang belum selesai, problem di marga belum selesai ya. Kemarin ketika bisa sambut dengan Pak Camat yang baru, ya saya sampaikan beberapa, Pak yang ini belum selesai, masih proses jalan. Jadi ya nanti saya minta tolong diteruskan, bukan untuk saya, tapi ini kebutuhan dari warga, misalkan seperti itu. Kalau ya, rasanya masih saya sampaikan warga. Ya nanti kita tunggu kebijakan Pak Camat yang baru akan dibuat seperti apa. Kalau di Gajah Mungkur kan Palu Goda ya, apa lo mau gue ada, karena kan jabatannya kan meliputi semua, bisa menangani. Karena kan memang camat itu sesuai aturan kan kepanjangan tangan dari wali kota dalam rangka melayani warga. Nah kalau Damkar kan lebih sempit sebenarnya, urusannya kan lebih ke menangkap ular, ya pemadam kebakaran, ngambil cincin di burungnya siapa, itu lebih situ kan sebenarnya bagaimana? Kesamaannya adalah pemadam kebakaran dan waktu itu Pak Camat itu sama-sama diharapkan kehadirannya di tengah warga. Ya, kata kuncinya ini. Jadi saya sama-sama ada fungsi pelayanan di situ. Cuman pelayanannya kan di fungsi kebakaran saja. Kalau Camat kan dari lahir sampai meninggal itu, bahkan saya terakhir itu sampai nyarikan makam warga. Ya kita bantu, kita urusi. Kalau ini hanya di urusan kebakaran, apalagi saya di sekretaris dinas, mau megang perencanaan, jadi nanti pastinya pengen membuat sesuatu yang apa sih di dinas kebakaran supaya bisa mewarnai di situ, nggak hanya rutin aja. Terus yang pasti perencanaan, keuangan dan kepegawaian. Jadi apa ya, kalau kepegawaian berarti standarnya mungkin nanti ke depan seperti apa. Jadi supaya masyarakat juga tahu, di sisi lain juga dinas pemadam kebakaran itu nggak hanya terkait dengan blangwir. Tahu blangwir Mas, itu dari bahasa Belanda kan sebenarnya. Di googling aja tuh ada. Iya nanti googling. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya blangwir itu apa? Oh dari bahasa Belanda tuh, boleh di search. Apa tuh artinya Mas? Apa ya? Saya lupa. Blangwir. Nanti kita googling. Ya nanti googling sendiri lah. HP-nya kan udah, handphonenya udah pada smart semua itu. Kalau otak kita kadang lupa. Ya fungsi pelayanan kepada masyarakat kan sama Mas, di dinas pemadam kebakaran dan di kecamatan itu sama-sama diharapkan kehadirannya di tengah warga. Ini yang penting ya. Ini sudah cukup panjang kita ngobrol sana sini. Ada pesan apa nih kepada masyarakat, kira-kira satu nilai apa yang perlu dibawa dan juga perlu barangkali dibawa ke publik ya. Seluruh masyarakat perlu membawa nilai ini agar kemudian kita bisa membangun Kota Semarang menjadi lebih baik, Mas. Untuk ASN atau untuk semuanya? Semuanya. Baik itu ASN, saya, kemudian juga Mas Dimas Kebo yang pintar nyanyi, gitu, dan juga teman-teman yang lain apa? Ya, kalau saya diundang ke sini kemarin gara-gara sebuah fenomena sosial media. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ketemu dengan warga tadi di Taman Sudirman di Gajah Mungkur, handphonenya itu sudah smartphone. Sudah smart ya? Ya sudah smart. Orangnya juga harus smart. Lebih smart malahan ya? Lewat jempolnya. Jadi harus bisa menilai mana yang memang sebuah konten atau sebuah video, sebuah foto atau kata-kata di sosial media, di internet, yang mana harus dipercayai bahwa itu benar-benar ada dan terjadi, atau yang lain sebaliknya. Jadi harus smart. Apa itu namanya? Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Nah, itu aja sih Mas, betul saya. Karena kesini malah panjang lagi nih. Intinya riset sosial media, lembaga apa itu, dari 277 juta masyarakat Indonesia, Hootsuite biasanya itu bukan? 200 sekian juta, 209 juta atau berapa itu pengguna internet aktif, Hootsuite, dan 190 sekian juta itu pengguna sosial media. Jadi dari situlah seberapa kencengnya sosial media ini, ketika ada hal-hal yang digosok-gosok gitu kan, di bumbu-bumbui dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada dan tidak terjadi. Jadi harus benar-benar pintar mencari media pembanding.
Supaya apalagi sebelum sharing, kalau sebagai konsumsi pribadi pun nggak apa-apa ketika nanti kumpul di pos kampling sebagai bahan diskusi. Aku ndelok kayak ngene ora yo, aku kok ini oh ya bener gitu. Tapi kalau sebagai konsumsi pribadi nggak masalah. Karena kalau sudah di sharing dan itu informasi itu nggak benar, wah bisa kacau. Tetap nanti kita bisa bersinergi lebih lanjut di Damkar ya. Amin. Karena kita juga sering dapat masukan, maksudnya ada pendengar ada kebakaran di mana, gitu. Dulu yang di sini Bukit Jari ada. Yang terakhir kemarin di mana di Kota Semarang itu yang 113 aja Mas, langsung 024 113. 024 113 Damkarnya Kota Semarang. Jangan 112. Kalau 112 itu masuk ke call center Pemkot dulu. Call center Pemkot, nanti center Pemkot baru meneruskan ke call centernya Damkar. Oh, ini tips dari Sekretaris Damkar. 024 113 kalau ada kebakaran. Kemudian ada ular besar di rumah Anda, atau tangan Anda kena cincin dan bisa dilepasin. Itu ya? Ular besar di rumah Anda. Yang lapor cewek. Terima kasih Mas. Ya Mas, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salim dulu.